Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Safrawati sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akademik dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sistem klasifikasi prosedur medis pada sistem akademik yang beranggotakan Hanifah Zulhijjah, Ade Betasrel, Lembayung Ega Sabrina, Putri Larasati, Dewinda Nurfaiza, Hadisti Aisyah Putri, Lia Citra Dewi, dan Fadila Agustia Yunanda. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, materi pertama yaitu sejarah ICD 9-CM. ICD 9 diterbitkan oleh WHO pada tahun 1975, terdiri dari volume 1 dan volume 2. Bersamaan dengan publikasi ICD 9, WHO juga mengeluarkan ICPM terdiri dari 2 volume dan 9 bab. ICD 9-CM merupakan bentuk adaptasi khusus dari ICD revisi ke-9 WHO yang dibuat oleh US National Center for Health Statistics dan khusus digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1978 bersamaan dengan dipublikasikannya ICD 9 dan ICPM oleh WHO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik dari ICD 9-CM, di mana ICD 9-CM ini terdiri dari volume 1, yang terdiri atas daftar numerik penyakit, diklasifikasikan oleh etiologi dan sistem anatomi, juga sebagai klasifikasi penyebab lain untuk temuan dan penyebab luka. Ini disebut bagian tabular dari ICD 9-CM. Yang kedua itu ada volume 2, di mana isinya itu indeks alfabet yang digunakan untuk menemukan kode dalam volume 1. Yang ketiga yaitu volume 3, klasifikasi prosedural dengan bagian tabular dan indeks. Dari WHO, ICD 9-CM ini hanya berisi kode numerik yang berbasis struktur 2 digit desimal bila perlu, yaitu ekspansi dari digit 3 pada ICD 9 menjadi 4 digit pada ICD 9-CM. ICD 9-CM versi 2010 untuk prosedur medis terdiri dari 17 bab, mulai dari kategori 0 sampai dengan 16. Semua daftar tabulansi dalam ICD 9-CM untuk prosedur medis disusun berdasarkan body system, kecuali 3 bab ini, yaitu bab 0, prosedur intervensi tidak terverifikasi di tempat lain, dan kedua itu ada bab 13, prosedur obstetrik, dan bab 16, prosedur diagnostik dan terapeutik dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah klasifikasi prosedur ICD 9-CM. Yang pertama itu diterbitkan berisi daftar yang tersusun dalam tabel dan indeks alfabetis. Yang kedua, prosedur bedah dikelompokkan pada bagian 01 sampai 86. Yang ketiga adalah prosedur bukan bedah dibatasi pada bagian 87 dan sampai 99. Yang keempat adalah struktur klasifikasi berdasarkan anatomi. Yang kelima, kode angka. Yang keenam berdasarkan struktur 2 digit dengan 2 digit desimal yang diperlukan, seperti yang dilihat pada PPT. Selanjutnya itu ada prosedur pada sistem akademik. Pedoman coding prosedur ICD-9 dalam INA-CBGS itu ada 2. Yang pertama itu adalah prosedur operasi. Nah, prosedur operasi ini didefinisikan sebagai prosedur diagnostik, terapeutik, atau besar yang melibatkan penggunaan instrumen atau manipulasi bagian dari tubuh dan pada umumnya terjadi dalam ruang operasi. Beberapa prosedur yang dilakukan dalam ruang operasi dan atau dengan menggunakan general anestesi termasuk pasien melahirkan normal. Nah, yang kedua itu ada prosedur non-operasi. Prosedur investigasi dan terapi lainnya yang tidak termasuk operasi seperti radiologi, laboratorium, fisioterapi, psikologi, dan prosedur lainnya. Selanjutnya pada rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar hukum penggunaan ICD 9-CM di Indonesia. Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN yang tanggal 27 Desember 2016 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk teknis sistem Indonesian Case Based Growth atau INA-DCS.
Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Sistem Indonesian Cash-Based Clubs atau INABJIS dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 795 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 4, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Oktober 2016. Pedoman Indonesian Cash-Based Clubs atau INACBG dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional merupakan acuan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, dan pihak lain yang terkait mengenai metode pembayaran INACBG dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengkodean tindakan berdasarkan ICD-9-CM. Yang pertama, identifikasi tipe pernyataan prosedur atau tindakan yang akan dikode dan lihat di buku ICD-9-CM Alphabetical Index. Yang kedua, tentukan lead term untuk prosedur atau tindakan. Yang ketiga, baca dan ikuti semua catatan atau petunjuk di bawah kata kunci. Yang keempat, baca setiap catatan dalam tanda kurung setelah kata kunci atau penjelasan ini tidak mempengaruhi kode, dan penjelasan identasi di bawah lead term atau penjelasan ini mempengaruhi kode sampai semua kata dalam diagnosis tercantum. Yang kelima, ikuti setiap petunjuk rujukan silang, see dan see also yang ditemukan dalam indeks. Yang keenam, cek ketepatan kode yang telah dipilih pada tabular list. Yang ketujuh, baca setiap inclusion atau exclusion di bawah kode yang dipilih atau di bawah bab atau di bawah blok atau di bawah judul kategori. Dan yang kedelapan, tentukan kode. Nah, selanjutnya yaitu tujuan digunakan ICD-9-CM. ICD-9-CM digunakan untuk pengkodean tindakan atau prosedur yang berisi kode prosedur bedah atau operasi dan pengobatan non-operasi seperti CT scan, MRI, dan USG. ICD-9-CM digunakan untuk prosedur atau tindakan untuk melengkapi ICD-10 yang di dalamnya tidak mencakup kode tindakan atau hanya ada diagnosis. Selanjutnya, implementasi. Sistem KESMIC pertama kali dikembangkan di Indonesia pada tahun 2006 dengan nama INADRG, Indonesia Diagnosis Relate Group. Implementasi pembayaran dengan INADRG dimulai pada 1 September 2008 pada 15 rumah sakit vertikal dan pada 1 Januari 2009 diperluas pada seluruh rumah sakit yang bekerja sama untuk program Jamkesmas. Pada tanggal 31 September 2010 dilakukan perubahan nomenklatur dari INADRG menjadi INACBJIS, Indonesia Cash-Based Group, seiring dengan perubahan gruper dari 3M Grouper ke UNU, United Nations University Grouper. Dengan demikian, sejak bulan Oktober 2010 sampai Desember 2013, pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan atau PPK lanjutan dalam jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas menggunakan INACBJIS. Sejak diimplementasikannya sistem KESMIC di Indonesia, telah dihasilkan 3 kali perubahan besaran tarif, yaitu tarif INADRG tahun 2008, tarif INACBJIS tahun 2013, dan tarif INACBJIS tahun 2014. Tarif INACBJIS mempunyai 1077 kelompok tarif, terdiri dari 789 kode grup per kelompok rawat inap dan 288 kode grup atau kelompok rawat jalan. Menggunakan sistem coding dengan ICD-10 untuk diagnosis serta ICD-9-CM untuk prosedur atau tindakan. Pengelompokan kode diagnosis dan prosedur dilakukan dengan menggunakan gruper UNU atau UNU Grouper. UNU Grouper adalah gruper KESMIC yang dikembangkan oleh United Nations University. Baiklah, itulah penampilan kami dari kelompok 6 mengenai sistem klasifikasi prosedur medis pada sistem KESMIC. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.